kuliah Manajemen Bencana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini akan menayangkan video hasil kreativitas mahasiswa FKM USU angkatan tahun 2022 dari kelas C kelompok 1 dengan judul Gen Z berperan, kenali dan tangani kegagalan modernisasi. Melalui video ini kami berharap dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan nyata masyarakat untuk mencegah dan mengatasi gagal modernisasi. Mari kita saksikan sama-sama video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai kegagalan modernisasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang terakhir adalah bencana sosial. Nah, bencana alam sendiri adalah serangkaian peristiwa dan kejadian yang disebabkan oleh alam. Contohnya itu ada tsunami, longsor, dan banjir. Nah, untuk bencana non-alam merupakan serangkaian peristiwa dan kejadian yang disebabkan oleh faktor-faktor non-alam. Nah, contoh-contohnya itu bisa seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, dan yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, bencana sosial, ini merupakan serangkaian peristiwa dan kejadian yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri dengan konflik. Nah, contoh-contohnya itu ada konflik antar komunitas, konflik antar kelompok, dan teror. Terima kasih. Modernisasi merupakan upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern. Jadi, kegagalan modernisasi diartikan sebagai kegagalan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup berdampingan. Mitigasi dari kegagalan modernisasi. Yang pertama, perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal, mempelajari pengembangan produksi rumah yang aman, dan memperhatikan tata guna lahan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana. Yang kedua, perlu dilakukan pengurangan kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi risiko kematian secara terhadap penduduk, mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap sektor publik. Perlu dilakukan pengurangan kerusakan lingkungan akibat bencana. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 3. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat kegagalan struktur. Ini dapat dilakukan dengan menentukan kegagalan pada tahap penyelidikan atau survei, perancangan atau desain, konstruksi atau pelaksanaan, dan tahap perawatan. 4. Perlu dilakukan pengurangan kerusakan lingkungan akibat bencana. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Beberapa syarat-syarat mencapai modernisasi, yaitu yang pertama, pola pikir ilmiah yang tersebar luas pada suatu lembaga, penguasa, maupun masyarakat secara luas. Yang kedua, memiliki sistem birokrasi negara yang baik dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, adanya pengumpulan data yang baik, teratur, terprogram, serta mendetail. Hal ini juga membutuhkan koordinasi terpusat dari suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, iklim modernisasi menjadi keseharian masyarakat. Contohnya, penggunaan teknologi dan media sosial. Yang kelima, terbentuknya karakter disiplin yang tinggi tanpa adanya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam bermasyarakat. Yang keenam, wewenang terpusat dalam mengatur pelaksanaan perencanaan sosial. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya modernisasi. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan yaitu ketika masyarakat atau pemerintah tidak menerima adanya modernisasi, hal ini dapat menghambat kemajuan. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan pembangunan. Modernisasi yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan dapat memperburuk keadaan ekonomi. Yang ketiga, tindakan korupsi dan kurangnya prinsip
tata kelola yang baik dapat menghambat keberhasilan program modernisasi dengan menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakadilan dalam distribusi manfaatnya. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat secara luas dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam program modernisasi dapat mengurangi efektivitas dan keterlibatan dari pihak yang terkena dampaknya. Konflik sosial dan politik, konflik internal, ketegangan politik atau ketidakstabilan sosial dapat mengganggu proses modernisasi dan menghambat kemajuan. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan, teknologi atau tenaga kerja dapat menjadi hambatan bagi upaya modernisasi yang efektif. Yang ketujuh, ketidakcocokan budaya. Ketidakcocokan budaya ini terjadi ketika program modernisasi tidak memperhitungkan nilai-nilai, kebiasaan ataupun preferensi budaya lokal. Ketika nilai-nilai dan preferensi budaya lokal tidak dipertimbangkan, masyarakat lokal mungkin menolak atau menghambat implementasi program tersebut. Penting bagi pengambil keputusan untuk memahami dan menghormati budaya setempat dalam merancang dan menerapkan program modernisasi. Lalu yang kedelapan, kurangnya perencanaan jangka panjang. Perencanaan yang tidak memperhitungkan implementasi jangka panjang dari modernisasi dapat berdampak negatif. Solusi yang hanya bersifat sementara atau bahkan menciptakan masalah baru di masa mendatang dapat muncul jika tidak ada perencanaan jangka panjang. Maka penting untuk merencanakan jangka panjang. Oke, pada hakikatnya modernisasi itu meliputi berbagai bidang dalam kehidupan. Namun, untuk mencapai tingkat dalam berbagai bidang tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pola pikir ilmiah yang tersebar luas pada suatu lembaga, penguasa, maupun masyarakat secara luas. Yang kedua, memiliki sistem birokrasi negara yang baik, bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga terciptanya etos kerja yang tinggi. 3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik, terprogram mendetail secara teratur. Hal ini juga membutuhkan koordinasi terpusat dari suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, iklim modernisasi yang menjadi kesehatan masyarakat. Contohnya adalah penggunaan teknologi, media massa, dan alat-alat komunikasi dengan sistem robotik. 5. Terbentuknya karakter disiplin yang tinggi tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam bermasyarakat. Dan yang keenam, wewenang terpusat dalam mengatur pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Terima kasih. You'd never know I was fighting for my life 8 months ago. I shut the door and covered the windows 'cause the sunlight hurt my eyes. I couldn't even go outside for so long. And you couldn't tell, the inside of my head was a living hell. I tried my best explaining how it felt, but nobody ever understood. Doctor said that everything looks good, so I blamed myself. I don't think I'd ever been so lonely. Didn't know if Selamat sore saudara-saudari sekalian, saya Jasmine. Saat ini saya sedang di desa maju mundur. Jadi di belakang saya sudah ada kejadian angin puting beliung. Bisa saksikan bersama-sama. Sudah banyak sekali mengangkat banyak korban. Tampaknya sudah ada angin puting beliung di sini. Dan saya sudah di saat ini sudah tidak kondusif lagi. Saat ini situasi sudah tidak kondusif. Jadi saya sudahi. Terima kasih.
dengan Ibu Direktur tadi, telah terjadi angin puting beliung di Desa Majubur. Nah, pemerintah sekarang telah memberikan kita bantuan untuk disalurkan kepada korban-korban yang terkena di angin puting beliung tersebut. Ini bekas kertasnya. Terus ya Bu. Rincian dananya 1 miliar. Gimana kalau misalnya dananya kita buatkan 500 juta, setengah-setengah. Kita setengah donasikan ke mereka, setengah lagi kita masukkan ke rekening. Boleh juga tuh. Kita korupsi aja berarti setengahnya. Silakan kamu urus surat berkasnya. Dia nanti bisa laporkan ke pemerintah, kita kasih ke mereka sepenuhnya. Tapi kita memang siap dulu. Pagi Bu. Jadi saya tak boleh. Tolong belikan apa namanya? Mie ya. Tolong belikan bentar. Oh, sebentar. Anggap di sana. Ini cemana lagi nih? Kayak mana dia punya ini? Anggap di pula saya ada. Ada 2 orang yang di sini. Ingat anaknya DPN banget tuh. Makasih. Jadi saya balik nih. Kita ini belajarnya materinya udah saya kirimkan. Kalian searching sendiri di Google ya mengenai gender ya. PPT yang buat sendiri waktu saya prestasi kelas saya. Jadi saya mau cerita sedikit. Di rumah saya ketika saya ada masak, anak saya nggak mau makan, nggak mau kasih saya dia, nanti kok saya mandi kan? Ya saya. Ya udah makan lagi kan makan, dia nggak mau sayur ya kan? Laki saya marah ya kan, laki aku tuh sama gue ya lagi gue kan marah dia. Dibilang karena makan sayur dia kan, susah kali emang bilang gitu. Habis lagi kita udah mau belajar nih. Udah, belum tanya lagi. Tadi saya kena KDRT sama Bini sama laki saya tuh. Untung nggak kena boy. Macam mana nih? Mana miknya nih? Tekan gimana supaya bunyi dia? Mati pula saya nih. Nggak bisa soalnya ini apa ya? Gimana masalahnya nggak coba itu? Coba itu udah sekian, cuma itu. Jangan lupa ya tugas kalian ya. Prestasi kepada saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu. Maksudnya bahas-bahas laki bini boleh bahasnya. Aduh, sama keluarganya. Balik suaminya aja. Dia bilang kan ada begaduh sama suaminya. Kurang, macamnya kurang. Nih, tugasnya mau kita kerjain atau enggak jadi? Ngapain kita kerjain sama dia? Cuma teknologi mana biasanya itu. Iya.